gigi bawah yang lepas, gigi yang lepas tuh suruh melempar ke atas genteng itu gimana dok? Ya boleh-boleh saja, nggak apa-apa toh, dilempar ke genteng juga nggak apa-apa, nggak juga nggak Biar apa-apa. tumbuh gitu dok katanya dok, Kak ya? Gitu ya Pak ya, ini saya buatkan resep untuk anaknya, nanti bisa diambil di apotek. Dok, anak saya tuh kok giginya pada rontok tuh kenapa ya dok? Suka makan permen nggak Pak anaknya? Ya suka namanya anak-anak dok yang makan permen, es krim, Iya. nano-nano. Iya, tapi nggak boleh banyak-banyak, nggak boleh banyak-banyak. Jadi boleh, tetapi dibatasi, itu sih. Habis gitu, habis makan permen, kemudian makan es krim, terus gosok gigi. Disarankan untuk gosok gigi, gitu. Nah, perlu ditambal atau dirawat apa tuh dok? Giginya? Ya, tergantung kerusakannya seperti apa. Kalau giginya jadi berlubang, keropos, ya dilakukan penambalan pada giginya. Rontok dok, lepas semua. Sekarang usianya berapa? 7 tahun? 7 tahun. 7 tahun. Itu masih gigi susu ya Pak ya. Oh. Kalau masih gigi susu, nanti ganti sih. Karena kalau sudah keropos, apa sih, kalau orang ini bilang gigis ya, habis Iya, gitu. iya, Nah iya. itu nanti masih ganti kok itu giginya. Nah, jadi yang penting nanti setelah ganti gigi baru, makanan yang kira-kira nggak perlu itu nggak usah banyak-banyak. Ya secukupnya aja. Kalau sudah ngincipi ya sudah, jangan banyak-banyak. Supaya giginya nggak cepat rusak. Oh kalau gigi itu lepas bisa ganti ya dok ya? Loh, kan yang pertama gigi susu. Gigi di anak-anak itu namanya gigi susu. Oke. Ada 10 di atas, 10 di bawah. Maksudnya 10 di rahang atas, 10 di rahang bawah. Nah, jumlahnya 20. Itu nanti usia 7 tahun mulai lepas. Biasanya gigi bawah dulu yang mulai lepas. Nah, dia lepas nanti akan ada penggantinya. Diganti oleh gigi permanen atau gigi tetap. Begitu juga untuk gigi-gigi yang lain. Jadi semua gigi susu pada anak-anak itu nanti akhirnya lepas dan digantikan oleh gigi tetap. Nah itu gigi anak itu mulai tergantikan itu langsung dok? Begitu tanggal gitu terus mulai satu persatunya ganti yang permanen tadi? Iya, jadi nanti sekitar usia 6-7 tahun ya, biasanya itu gigi bawah yang mulai ganti. Gigi depan, bawah. Nah itu gigi susunya goyang Pak. Kenapa dia bisa goyang? Karena didorong oleh gigi penggantinya. Jadi proses munculnya gigi tetap itu mendorong dari bawah ini. Akar dari gigi susunya dikeroposis sedikit-sedikit sampai dia muncul ke atas dan akhirnya gigi susunya terdorong. Goyang, seperti itu sih. Jadi lepasnya itu karena ada dorongan dari Ya, gigi tetap itu ya betul. dok? Didorong oleh gigi tetap yang mulai muncul ke permukaan. Maaf nih dok, biasanya itu kalau dulu orang tua saya bilang kalau gigi bawah yang lepas, gigi yang lepas tuh suruh melempar ke atas genteng itu gimana dok? Oh ya boleh-boleh saja, nggak apa-apa toh, dilempar ke genteng juga nggak apa-apa, nggak juga nggak Biar apa-apa. tumbuh gitu dok katanya dok, Kak ya dok ya, nggak ada hubungannya sebenarnya Oh dok ya ya? enggak toh, Oh. tumbuh gimana ya, nggak mungkin. Tapi bahwa gigi yang sudah copot itu nanti bisa tumbuh, ya ada penggantinya. Tapi bukan berarti kalau nggak dibuang ke genteng nggak tumbuh loh ya Pak ya. Iya gitu ya Pasti dok ya. itu tumbuh. Pasti Kecuali tumbuh. kalau tidak ada benih giginya. Ada. Oh itu. ada gitu dok? Ada. Nah Jadi terus nggak punya gigi berarti dia? nah itu bisa jadi begitu, tapi itu jarang sekali, jarang sekali. Rata-rata semua ada. Kenapa? Tapi adanya gitu kenapa? Apa keturunan apa gitu? Bisa, mungkin bisa jadi karena faktor genetik juga, atau juga faktor lain dalam masa pertumbuhan anak-anak dari bayi sampai dewasa sampai di usia kanak-kanak. Maksud saya itu pertumbuhan rahangnya sempurna enggak? Pertumbuhan giginya sempurna enggak? Itu banyak faktor sih, terutama asupan makanan yang diberikan orang tua itu sangat-sangat apa sih, membantu terbentuknya jaringan gigi itu secara bagus, seperti itu. Nah makanan yang bagus itu gimana dok? Apa kayak dulu nenek-nenek itu kan apa ya makan kapur sirih segala macam itu membantu gitu atau gimana dok? Kalau sekarang nggak ada lagi ya, itu sudah nggak musim lagi makan kapur sirih itu. Jadi gini, kalau menjaga
supaya makanan bagaimana supaya pertumbuhan gigi anak-anak itu menjadi baik. Biasakan anak-anak itu nggak mengunyah makanan yang lembek-lembek saja gitu. Atau anak-anak itu kadang ada yang makannya di mulut ya. Di mulut dibiarin aja gitu di mulut gitu. Nggak segera ditelan, tuh banyak seperti itu. Itu menyebabkan apa, Dok? Kerusakan pada giginya. Kerusakan. Karena nasi itu kan kalau dikunyah di dalam mulut kan itu manis ya, jadi gula juga. Nah itu membuat gigi anak-anak gampang keropos gitu. Jadi sebaiknya anak-anak tidak boleh makan dengan cara diemut gitu. Jadi kalau sudah dikunyah ya terus ditelan gitu, sehingga tidak terjadi pengeroposan pada gigi. Jadi meskipun itu gigi susu kan ganti ya, nanti kan ada gantinya. Tetapi kan kalau anak-anak itu di masa pertumbuhan giginya jelek, gampang sakit, maka dia tidak makan dengan baik gitu. Akibatnya asupan makanannya kurang dan pertumbuhan dia juga tidak semaksimal yang kalau dia mengunyah dengan baik, makanannya bisa masuk dengan baik. Seperti itu. Ada lagi mungkin? Ada, Dok. Jadi itu supaya kita tahu, Dok, anak kita itu giginya sudah ada benihnya yang tadi dokter bilang, apa perlu Dok, di X-ray, di ronsen untuk melihat gitu atau gimana, Dok? Sebenarnya nggak perlu begitu juga sih ya. Jadi kita tunggu aja. Anak-anak kita itu biasanya di usia-usia mulai pergantian gigi itu usia 6-7 tahun, itu gigi bawah. Supaya prosesnya itu lancar, pertumbuhan giginya bagus, pergantian giginya juga sesuai di umurnya, itu kita biasakan anak-anak itu makan sayur-sayuran. Kadang-kadang nggak mau sih, memang susah, harus dipaksa-paksa, tapi dibiasakan aja. Nanti lama-lama dia mau mengunyah buah-buahan. Jadi ibu-ibunya jangan di blender buahnya, tapi biarkan anak-anak memakai giginya dengan baik. Sehingga ada benturan-benturan kecil dari mengunyah buah-buahan, sayur-sayuran, itu membuat giginya sehat, gusinya kuat, pertumbuhannya juga bagus. Anak saya yang pertama, Dok, usia 13 tahun, itu giginya lepas, itu kita bisa tahu itu masih gigi susu atau sudah permanen, gimana, Dok, membedakan? Oh, itu gigi susu, itu gigi permanen, gimana ya, Dok, kita gitu? Beda bentuknya, Pak. Jadi gigi susu itu bentuknya, ukurannya itu tentunya berbeda dengan gigi permanen. Nah, Bapak, kalau anak-anak sudah usia 6 tahun, sebaiknya mulai konsul ke dokter gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali. Dan masa proses pergantian gigi ini kan tidak hanya di usia 6 tahun itu, jadi 6 tahun sampai 12 tahun ya biasanya. Nah, itu harus terkontrol. Giginya dibersihkan, kemudian nanti dilihat ada gigi yang sudah mulai harus tanggal, kemudian dicabut supaya digantikan oleh gigi berikutnya supaya tumbuh di tempat yang seharusnya. Nah, itu kayak gingsul segala macam itu ya, Dok ya? Ya, itu ada masalah lain ya. Kalau beda itu ya, ada lagi. Jadi kadang-kadang ukuran lengkung gerigi kita itu tidak muat untuk menampung semua gigi tetap itu dalam posisi duduk yang benar, dalam posisi gigi yang benar. Kadang-kadang itu nggak muat sehingga giginya numpuk-numpuk ya, berdesak-desakan gitu giginya. Tapi itu nggak usah khawatir ya, sekarang ada cara untuk memperbaiki. Bisa ya, Dok? Bisa. Nanti bisa diperbaiki kalau pergantian gigi sudah selesai. Artinya semua gigi susu sudah ganti dengan gigi tetap. Nah, itu nanti di usia-usia tertentu bisa dilakukan konsultasi ke dokter untuk dilakukan perbaikan susunan giginya. Itu juga bukan hanya keinginan orang tua saja, tapi anaknya harus dipertimbangkan juga, siap nggak anaknya untuk dipasangi alat-alat itu. Alat apa sih, Dok, maksudnya? Bapak pernah dengar tentang perawatan ortodontik yang dipasang orang-orang bilang behel kawat. Nah, itu kawat gigi. Nah, itu tujuan apa sih untuk kok dikawat gigi? Supaya susunan giginya bagus. Gitu ya. Tapi itu sebenarnya benar juga. Kalau susunan giginya bagus, membersihkannya kan mudah. Sisa makanan nggak mudah terjebak
di sela-sela gigi yang tumbuhnya nggak beraturan. Akibatnya kan giginya lebih sehat. Sebenarnya itu juga sih pentingnya untuk memakai kawat itu. Jadi bisa mulai pakai kawat itu anak-anak usia berapa tuh dok? Kalau udah permanen semua tadi ya? Ya, jadi begini, tidak semua anak itu pakai kawat. Kalau giginya sudah tumbuh dengan bagus, rapi, ya nggak usah pakai kawat. Gitu. Kecuali kalau giginya ini, kadang-kadang itu nggak seimbang antara ukuran rahang dan besaran gigi yang tumbuh. Sehingga giginya itu kayak rahangnya sempit, jadi giginya berdesak-desakan. Nah, di situ kalau memang kondisinya seperti itu kan membersihkannya susah. Itu kembali lagi genetik ya dok ya? Ya, kayak gitu biasanya. ya itu faktor genetik berpengaruh sekali. Kadang-kadang ada pertanyaan begini, gigi saya baik-baik saja, rapi, terus gigi istri saya juga rapi, tapi kenapa gigi anak saya kok berdesak-desakan? Kenapa dok? Nah, seperti itu. Apa pola makan? Bukan begitu. Jadi ini kembali lagi kita ngomong genetik ya, masih ngomong genetik. Jadi kalau kita perhatikan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan gigi ibu memang rapi, giginya kecil-kecil, tapi rahangnya juga kecil. Tapi gigi bapak juga rapi juga, rahangnya memang agak besar, giginya juga besar-besar. Nah ternyata pada anak itu rahangnya ikut ibu kecil, tapi giginya ikut bapak besar-besar, nggak muat, nggak muat. Nah itu sehingga harus dilakukan perawatan gigi ya. Biasanya menunggu sampai anaknya siap sih untuk dilakukan perawatan karena itu nggak sederhana. Begitu. Ada lagi? Ada dok. Nah itu anak itu kan seringkali apa namanya giginya kok lambat tumbuh segala macam gitu, sudah gede tapi pompong gitu tuh, apakah padahal usianya 11-12 tahun gitu dok, apakah gitu sebaiknya periksanya di ronsen atau gimana dok? Kalau gini ya, kalau usia 11 itu kayaknya untuk pertumbuhan giginya, pergantian giginya sudah mulai maksimal ya. Maksudnya kalau ada anak-anak tertentu yang memang tidak suka mengunyah makanan yang keras ya. Jadi dia itu terbiasa memang sejak kecil dibiasakan makanan yang lembek-lembek aja, yang lunak-lunak aja. Nah, sehingga itu tidak ada kayak benturan-benturan untuk menstimulasi pertumbuhan rahangnya. Sehingga itu nggak maksimal juga tumbuhnya. Gitu ya Pak ya. Jadi sudah ada lagi pertanyaannya? Ya, nanti kalau ada lagi besok saya kesini lagi aja dok. Ya, sementara cukup ya untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi berguna, diterapkan juga pada anak-anak. Iya dok, makasih dok. Terima kasih. Malam.